yang di sana kamu bisa tinggal di sana. Baiklah, besok pagi aku akan melakukan investigasi. Ini ambil kuncinya untuk menuju ke kabin. Selamat istirahat dan semoga Tuhan besertamu. Tugas. Tugas apa? Cari tentang penyidik. Tenggatnya kapan? 1 jam lagi. Bentar. Apa yang ditulis? Gak tau lah. Bikin kopi dulu. Kopi. Nah, ini terlihat bagus nih videonya. Menurut Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dan tugas penyidikan itu sendiri adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tugas dan wewenang penyidik. Tugas seorang penyidik adalah untuk melaksanakan penyidikan dengan kewenangan menurut Pasal 7 Angka 1 KUHP. 1. Menerima laporan dan pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana. 2. Melakukan tindakan pertama saat di tempat kejadian. 3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. 4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 9. Mengadakan perberhentian penyidikan. 10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sesuai dengan definisi yang di awal tadi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, tepatnya pada pasal 1 ayat 1, di pasal tersebut bisa kita lihat bahwa penyidik utama atau yang umum di Indonesia itu ialah kepolisian. Maka dari itu perlu kita ketahui bagaimana tahapan dalam proses penyidikan di kepolisian. Tahapan yang pertama yaitu penerimaan laporan. Masyarakat atau pihak berwenang akan melaporkan suatu kejadian yang diduga itu merupakan tindak pidana, yang nantinya laporan itulah yang akan didaftarkan dan menjadi dasar untuk dimulainya penyelidikan. Tahap yang kedua yaitu tahap penyelidikan awal, di mana di tahap ini
penyidik akan melakukan penyelidikan awal untuk menguji kebenaran laporan tersebut, laporan yang tadi itu, dan menentukan apakah ada cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan, seperti olah TKP, wawancara saksi, ataupun pengumpulan informasi awal. Yang tahapan selanjutnya yaitu tahapan penyidikan. Ketika laporan sudah dianggap valid dan ditemukan cukup bukti, penyidik akan melakukan penyidikan lebih dalam, meliputi penangkapan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, visum et repertum, ataupun gelar perkara. Selanjutnya, penyelesaian penyidikan. Setelah semua bukti terkumpul dan dianalisa, penyidik akan membuat berkas perkara, yang nantinya berkas perkara ini akan dilimpahkan ke penuntut umum atau jaksa untuk dipelajari dan diputuskan apakah perkara tersebut akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Peran masyarakat dalam proses penyidikan yaitu 1. Memberikan informasi atau data terkait tindak pidana yang terjadi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 2. Memberikan saran dan pendapat. Yang 3. Melakukan pengawasan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Yang 4 atau terakhir, mendukung pemerintah dalam meningkatkan jaminan keadilan. Hubungan antara penyidik dan masyarakat dalam proses penegakan hukum adalah hubungan yang saling membutuhkan. Penegakan hukum dalam proses penyidikan oleh penyidik akan lebih efektif jika mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar, terutama oleh masyarakat sekitar tempat terjadinya tindak pelanggaran pidana. Sedangkan masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum dan perlindungan dari penyidik, terutama korban atau masyarakat yang terdampak tindak pidana tersebut, para saksi, maupun para pihak yang dicurigai sebagai terduga pelaku tindak pidana. Tantangan umum yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan penyidikan antara lain yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah penyidik yang terbatas tidak mampu untuk mengimbangi banyaknya kasus yang harus ditangani. Ditambah lagi dengan adanya oknum penyidik yang tidak berintegritas. Kedua, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga dapat menjadi faktor tantangan dalam melaksanakan penyidikan. Salah satu contoh misalnya dalam mengumpulkan bukti digital yang terkadang sulit untuk dilacak. Ketiga, intervensi politik. Intervensi politik dapat menghambat kelancaran proses penyidikan dalam upaya penegakan hukum. Keempat, kurangnya bukti. Pelaku tindak pidana terkadang seringkali menggunakan upaya atau teknik yang canggih untuk menyembunyikan barang bukti. 5. Kompleksitas kasus. Kasus yang diselidiki penyidik seringkali melibatkan jaringan luas dan kompleks serta modus operandi yang rumit, sehingga diperlukan proses penyidikan yang mendalam dan komprehensif. 6. Korupsi internal. Terlibatnya oknum penyidik dalam segala hal tindakan korupsi dapat menghambat penyidikan yang bersih dan efektif. Hal ini menyebabkan konflik kepentingan yang mengganggu integritas penyidikan. Yang ketujuh atau terakhir, peraturan yang lemah. Peraturan atau regulasi yang lemah dapat memperlambat proses penyidikan. Karena hal tersebut justru akan bertentangan dengan proses penindakan hukum yang tegas dan cepat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice, selesai juga akhirnya. Jadi mungkin yang bisa saya simpulkan ya dari yang saya tonton dan sudah saya tulis juga, bahwa penyidik ini merupakan pejabat negara yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyidikan guna mencari bukti-bukti suatu tindak pidana dengan wewenang yang telah diberikan kepada para penyidik. Penyidik sendiri sebagai penegak hukum tentunya memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat, sehingga keduanya ini saling membutuhkan satu sama lainnya. Jadi penyidik dapat melaksanakan penyidikannya dengan efektif berkat dukungan masyarakat. Masyarakat juga mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari penyidik, terutama korban, para saksi, dan terduga pelaku. Nah, mungkin itu yang bisa saya simpulkan ya. Mantap.